Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan selamat juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk umat muslim di seluruh tanah air. Kita kemarin ini kedatangan seekor kucing betina dengan kondisi skabies yang lumayan parah. Kita pikir setelah diberi makan dia akan pergi, tapi ternyata dia tidak pergi-pergi. Dia tetap aja berada di lingkungan garasi rumah kita. Karena dia tidak mau pergi dan sepertinya dia cukup jinak, ya sudah, akhirnya kita coba untuk merawatnya ya. Ini kita sudah suntikan obat anti skabies, yaitu suntikan Ivermectin, dan juga kemarin sempat kita berikan baby oil di bagian-bagian yang banyak skabiesnya. Kucingnya tidak banyak ngereok ya, istilahnya dia cukup ramah dan dia cukup pengertian ketika kita berikan dia tempat. Dia diam di kandang ini, tidak mengeong-ngeong, dan sepertinya dia sangat-sangat ingin dirawat. Untuk sementara ini kita tidak bisa menggabungkan dia dengan kucing-kucing yang lain ya, karena skabies ini kan memang sangat berbahaya, bisa menular. Sebelumnya kita sudah pernah beberapa kali mengatasi masalah skabies pada kelinci dan juga kucing, yaitu kepada Inces ya. Dan karena seringnya kita menghadapi kondisi virus skabies ini, maka kita buat tema kali ini mengenai skabies ya. Skabies pada kucing ini adalah gejala dan cara mengobatinya menurut Alo Dokter dan juga menurut pengalaman yang sudah kita lewati. Skabies pada kucing adalah penyakit kulit yang menular yang bisa dialami oleh manusia dan juga hewan, termasuk hewan berbulu seperti kucing. Skabies pada kucing disebabkan oleh infeksi tungau, Sarcoptes cabeyi, dan Notodres chatii. Pada kucing, penyakit ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, gatal-gatal, iritasi kulit, bahkan kulit berkerak. Seekor kucing dapat tertular skabies akibat kontak fisik dengan hewan berbulu lain yang terkena skabies atau kontak dengan barang-barang yang terdapat tungau, Sarcoptes cabeyi, dan Notodres chatii. Skabies kucing umumnya lebih banyak menular pada sesama kucing, namun terkadang skabies dari kucing juga bisa menular pada manusia. Penularan ini biasanya juga bisa disebabkan oleh kutu atau tungau dari kucing. Karena itu kita memilih pengobatan secara injeksi, yaitu kita suntik dengan Ivermectin. Itu lebih cepat dibandingkan dengan pengobatan yang lainnya. Gejala skabies pada kucing awalnya tidak disadari oleh pemiliknya, maka dari itu penting sekali bagi pemilik kucing seperti kita ini untuk mengetahui apa saja gejala yang bisa timbul saat hewan kesayangan kita menderita skabies. Berikut adalah beberapa gejala skabies pada kucing yang penting untuk dikenali. Sering menggaruk, menggigit, atau menjilat tubuh, bulu rontok atau pitak. Yang ketiga, kulit iritasi dan kemerahan. Lalu, kulit berkerak atau berkerut, terutama pada areal telinga. Terdapat luka di areal tertentu. Biasanya, gejala skabies awalnya muncul pada telinga atau area wajah kucing. Bila tidak segera ditangani, skabies bisa menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika kita memiliki lebih dari satu binatang berbulu di rumah, misalnya anjing atau kucing, skabies bisa dengan mudah menular dari kucing yang terinfeksi dari hewan peliharaan ke yang lainnya. Tidak hanya itu, skabies kucing juga bisa menular ke manusia dan menimbulkan gejala berupa bintik-bintik merah,
serta gatal-gatal dan bentol-bentol di kulit. Cara mengatasi skabies pada kucing jika kita melihat tanda-tanda gejala seperti di atas, yaitu segeralah bawa kucingmu ke dokter hewan. Untuk mendiagnosis skabies pada kucing, dokter hewan dapat melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dengan mikroskop untuk menganalisis sampel dari area kulit yang terkena skabies. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari keberadaan kutu atau tungau penyebab skabies pada kucing. Apabila kucingmu memang terkena skabies, dokter hewan dapat mengobati penyakit tersebut dengan beberapa langkah berikut. 1. Pemberian obat-obatan. Memberikan resep seperti antiparasit, misalnya Ivermectin, baik yang diminum, dioles, atau disuntikkan. Pilihan obat ini akan disesuaikan dengan jenis tungau, area tubuh yang terkena, dan tingkat keparahan skabies pada kucing. Selain itu, dokter juga bisa memberikan obat pereda rasa gatal untuk membuat kucing kita merasa lebih nyaman dan tidak banyak menggaruk kulitnya. Jika sudah terdapat infeksi bakteri di kulit kucing, dokter juga dapat memberikan obat antibiotik. Lalu, penggunaan sampo anti tungau. Selain dengan meresepkan obat-obatan, dokter juga mungkin akan menyarankan untuk menggunakan sampo anti tungau. Sampo ini bisa membantu meredakan peradangan dan menenangkan luka pada kulit kucing kesayangan kita. Dengan menggunakan obat-obatan yang diresepkan dari dokter, tungau pada tubuh kucing bisa mati. Namun, biasanya kucing baru akan benar-benar terlihat sembuh dari skabies sekitar 1 bulan setelah pengobatan. Jadi, kita harus sabar dalam merawatnya. Sebenarnya kalau yang pernah terjadi sama hewan-hewan di rumah itu, kelinci ataupun inces, itu pengobatannya cukup cepat ketika kita suntikan dengan Ivermectin itu sekitar 1 minggu, teman-teman, dan semua masalah beres ya. Paling tambahannya adalah kita menjaga kebersihan makan dia, alat-alat makan. Kita juga memandikan hewan-hewan peliharaan kita. Lalu jika memang masih ada, kita juga mengoleskan salep atau juga baby oil ya, karena kalau salep kan khawatir dijilat. Itu bisa juga dibantu dengan baby oil atau minyak kelapa yang masih baru ya. Ini semua yang pernah kami kerjakan, kami lakukan sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang punya cara-cara tersendiri, bisa sharing-sharing di sini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Dokter juga biasanya akan meminta kita untuk mengisolasi kucing yang terkena skabies dari hewan lainnya. Ini hal yang biasa ya, kalau ada kucing-kucing yang sakit seperti flu, mencret, skabies, itu harus kita isolasi sendiri supaya tidak menular kepada kucing-kucing yang lainnya. Selain itu, sebaiknya juga bersihkan di seluruh barang-barang yang bersentuhan dengan kucing ini, seperti tempat tidur ya, kalung, mainan, dan lain-lainnya. Jadi kita juga sudah berusaha, teman-teman. Mudah-mudahan kucing yang datang ke rumah kita ini bisa segera sembuh dari sakitnya ya. Yang sudah kita lakukan benar-benar sudah dalam kondisi maksimal. Kalau untuk makan, dia tidak ada masalah makan. Semua makanan yang kita sediakan kepada kucing ini, dia mau makannya. Dan untuk pupnya juga dia tidak mencret, pupnya aman. Alhamdulillah sudah 2 kali ini kita berikan suntikan anti skabiesnya dan sudah terlihat progresnya, semuanya rontok ya di tubuhnya itu. Tinggal penumbuhan bulu-bulu yang rontok di bagian kepala dan kaki-kakinya. Mudah-mudahan nanti akan segera tumbuh kembali bulu-bulunya. Kita juga berikan tambahan vitamin fish oil ya untuk membantu
mengembalikan bulu-bulunya yang rontok. Nah, ini kucingnya teman-teman, kita masih mikir soal namanya siapa, karena dia datangnya di bulan April. Maunya kita beri nama dia April saja supaya kita ingat dan mudah untuk mengingatnya saja. Dia ini pintar, ketika sudah disediakan kandang seperti ini, dia langsung masuk ke kandangnya sendiri tanpa harus kita paksakan dia duduk di sana. Mudah-mudahan dia cepat sembuh ya, karena dia sangat manis ya, karakternya tidak nakal. Semoga Allah juga memberikan kesembuhan buatnya. Sampai di sini dulu teman-teman informasi hewan-hewan kita. Terima kasih sudah menontonnya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.